Presiden sekarang ke calon wakil presiden. Menarik ya kan? Kata presiden kita yang tercinta bahwa ada 3 yang diusulkan, enggak Ridwan, Sandiaga Uno, Erick Thohir, satu lagi atau siapa satu lagi? Siapa Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Pemuda Awam Ngomong Kocak. Punya tagline-nya sekarang. Iya, jadi Pemuda Awam Ngomong Kocak. Iya, jadi ngomong kocak itu politik, apalah pokoknya gaduh-gaduh lah gitu. Random ya, random. Tapi ya, tentunya omongan kita ini tidak bakalan keluar dari urusan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Iya gitu. Siap James? Ya. James. Kita selalu siap. Gak jadi soal kan di konten kita yang pertama itu kan namanya kan James Jumadi. Oh, Jumadi. Boleh. Nggak jadi soal, yang penting tetap James kan? Iya, tetap James. Mau pakai James jadi, mau pakai Jumadi juga jadi ya, gitu. Jadi jika dua-duanya jadi, kita gabungkan saja satu. Gitu. Nyinggung siapa ini ya? Nah, gak ada singgung-singgung kita. Oh, gak ada. Aduh, kita ini orang baik-baik. Gak ada singgung menyinggung. Nah, ya peran penting dari sosok capres dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, makanya yang kita tekankan adalah peranan mereka melalui akun-akun mereka untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalaupun toh nggak bisa melalui media TV atau media mainstream, setidak-tidaknya adalah melalui akun-akun mereka. Ganjar punya 1 juta lebih pengikut di YouTube-nya kan. Begitupun juga dengan Anies banyak. Prabowo ya kan? Ya, ya kurang lebihnya begitulah gitu. Peranan mereka melalui konten akun-akun mereka kan sudah bisa, ya kan, sudah bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya narasi-narasi besar ini harus melalui itu. Tapi hari ini kita tidak mau membahas soal masalah ini lagi karena memang sudah terlalu panjang lebar kita bahas di konten pertama. Pada kesempatan kali ini kita bahas soal masalah sumber adanya elektabilitas ini. Siapa sih sebenarnya yang membuat memunculkan elektabilitas ini? Iya, benar. Ya kan? Ya, terkadang kan masyarakat hanya tahu ya elektabilitas tinggi, tapi tidak tahu di mana sih ini suara-suara elektabilitas siapa ini. Sih sebenarnya yang bicara, gitu, ya kan? Yang mewakili sekian persen ini gitu. Jangan-jangan hanya angka-angka yang dibuat kan? Iya, jangan sampai cuman agregat gitu aja. Karena kalau sebenarnya cuman angka-angka sih juga bisa kan buat, ya kan? Iya. Ya, jadi ini, tapi kita yakin sungguh bahwa mereka yang berada pada lembaga-lembaga survei ini itu orang-orang yang profesional semua. Betul. Ya kan, mereka menggunakan survei atau melakukan survei itu berdasarkan keahlian mereka. Tapi apakah pure mereka yang turun lapangan langsung? Nah, ini sebenarnya nih. Ya, mungkin kita tidak mempunyai bukti yang spesifik ya kan mengenai tentang apakah lembaga-lembaga survei ini turun langsung ke lapangan atau turun tapi hanya sekedar ya untuk dokumentasi pembuktian bahwa saya sudah turun ya kan. Bisa jadi diisi sendiri ya kan. 270 juta jiwa sekian itu kan tidak mungkin. Iya, betul. Sekelas lembaga survei itu bisa menjangkau bisa menjangkau mereka semuanya gitu. Cuman bisa mengambil sampelnya saja. Sampelnya itulah yang kemudian dipublikasikan. Betul. Kemudian menjadi heboh. Nah, yang menghebohkannya ini kan media. Iya, betul. Nah, oke lah, kita percaya bahwa lembaga survei itu adalah orang-orang juga dengan keahlian-keahliannya gitu. Betul. Kita tidak kemudian dalam konteks ini kita mau ingin menurunkan grade mereka gitu. Iya, betul. Tapi kita percaya sungguh bahwa mereka yang dibalik lembaga-lembaga survei ini dalam tanda petik ya, selain lembaga-lembaga survei Bodrex ya kan ada kita nggak bisa menutup mata soal masalah itu kan banyak gitu, banyak banget yang dipesan lalu setelahnya hilang gitu. Nah, ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada lembaga-lembaga survei besar yang memang tidak dengan
dengan kemampuan mereka gitu ya, dengan keahlian-keahlian mereka. Saya kira ini tanpa ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka gitu. Betul. Dalam konteks ini kita tidak mau ingin bicara menggiringkan opini keburukan soal masalah lembaga-lembaga survei ini, tidak. Tapi spesifikasi menyoal soal masalah lembaga-lembaga survei Bodrex gitu ya. Yang dipesan lalu setelahnya hilang, buat gaduh lalu setelahnya hilang gitu. Nah, jadi itu sebenarnya. Lain sisi gini, ini menyoal soal masalah hasil survei yang kemudian diberitakan oleh media. Nah, ini satu hal yang sebetulnya kita sebagai masyarakat awam ya, karena kita juga adalah pemuda awam, jadi kita mau ingin sasar masyarakat awam. Yang elit-elit enggak, karena mereka udah tahu. Yang elit-elit enggak, karena memang mereka sudah mengetahuinya. Ini tentang hasil survei itu sendiri. Jadi jangan semudah mempercayai hasil survei atau ya hasil survei yang diberitakan oleh media. Nah, baik itu adalah mainstream maupun juga dengan televisi. Memang benar yang mereka lakukan adalah berdasarkan observasi mereka langsung ke lapangan. Nah, tetapi jangan sampai kita kemudian termakan dan mempercayai seolah-olah ini lembaga survei adalah KPU. Iya kan? Kan ada yang begitu kan? Besok ini Ganjar itu menang, katakanlah kan. Besok Ganjar Pranowo itu menang jadi presiden. Nah, dari mana? Kan pemilunya 2024. Tahunya dari mana? Gitu kan. Enggak akan kemarin ini pemberitaannya begini. Lah itu kan survei gitu kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil survei itu bisa kemudian menentukan hasil pemilu nanti. Betul. Kalau jika memang demikian, nggak usah negara ini mengeluarkan 76,6 triliun untuk pemilihan, kan nggak usah. Langsung aja ya lembaga survei aja yang kasih berapa kayak begitu kan lembaga survei, lalu lembaga survei tinggal melakukan apa ini dia pemimpin kita gitu kan begitu ya kan. Bener. Nah itu jadi cara logika benar-benar. Iya, karena kadang-kadang kita ini pun juga berlebihan, apalagi kita masyarakat awam ini masalahnya. Kita ini seolah-olah lembaga survei ini adalah KPU. Seolah-olah lembaga survei ini adalah Mahkamah Konstitusi gitu kan. Yang bersifat final ya. Iya, yang bersifat final gitu. Sudah pokoknya ini final gitu. Oh, udah selesai. Nah, sehingga apa? Dampak daripada itu adalah kita yang awam, masyarakat yang gak punya apa-apa ini di sektor pemerintahan, akhirnya pertanian kita mandek. Jadi mereduksi semangat pertanian kita. Mereduksi semangat nelayan kita, mereduksi semangat membangun ekonomi kita, kan begitu. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita sibuk dengan urusan politik, mengamati bagaimana hasil survei, mengamati tentang bagaimana para pengamat itu bicara soal masalah politik 24, kan gitu. Nah, ini yang paling sering kita temukan. Nah, makanya itu yang hari ini, pada kesempatan hari ini kita ingin menyampaikan sesama kaum marhaen, ya kan, sesama kaum awam, kita sama-sama mengingatkan bahwa sebetulnya survei itu cuman ya upaya kecil-kecil gitu ya, upaya kecil untuk ya mengambil sampel apakah kemudian bagaimana kekuatan daripada para calon-calon ini, gitu kan, gitu. Memang kalau survei ini emang menentukan bagaimana nanti calon-calon ini akan bertarung di pemilu kan. Otomatis masyarakat yang sudah menggunakan media sosial ini melihat siapa sih lawan yang terkuat. Kan ya saya pribadi sendiri mungkin kalau ngelihat lawannya sudah elektabilitasnya tinggi, otomatis wah berarti ini luar biasa nih dikenal oleh masyarakat ya. Padahal belum tentu juga. Betul, belum tentu. Kalau pandangan abang mengenai tentang lembaga-lembaga survei yang sekiranya tadi di tanda kutip bodrek, terus dia mengeluarkan statement bahwa elektabilitas si calon A ini lebih tinggi, ini gimana bang pandangannya? Iya, sebenarnya buat mengedukasi masyarakat khususnya. Oh, mohon maaf. Yang namanya bodrek, mana bisa dia mengedukasi, ya kan begitu. Orang tugasnya buat puyeng gimana? Soalnya kan yang kita terima di masyarakat bawah ini ya lembaga-lembaga survei yang bodrek ini bukan lembaga-lembaga yang elit
lembaga-lembaga survei elit ya kan? Iya, betul. Kan paling banyak gitu ya. Iya. Cuman begini, ini satu hal yang kemudian kita ini yang semestinya kita siapkan sebagai masyarakat, bahwa kaum marhaen katanya satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berlaku cerdas. Si awam-awamnya kita harus sedikit cerdas untuk bisa membaca situasi yang ada. Betul gitu kan. Misalnya tadi saya bilang, ini kan pemilu tahun depan Pak, masih lama. Kenapa hari ini gencer-gencer bilang dia itu presiden? Kalau gitu kan lembaga-lembaga survei yang sampai hari ini sudah membesar ya, dan apa namanya, akuntabilitasnya itu, responsibilitasnya itu kan dapat dipertanggungjawabkan itu. Ini aja lihat, ini pun tidak bisa 100% kita percayai, gitu kan? Karena proses pemilu kita itu adalah one man one vote, dan lembaga-lembaga survei ini tidak bisa menjangkau 270 juta sekian juta jiwa itu kan. Artinya ini adalah sampel, bisa saja kita bicara berdasarkan sampel ini. Tetapi kemungkinan besarnya sampel ini tidak bisa menentukan bahwa satu di antara yang kemudian mereka showkan bahwa ia punya elektabilitas tinggi di bawah masyarakat itu, bisa saja besok-besok itu dia bakalan tidak menang, iya kan? Betul. Karena yang menentukan dia sosok itu jadi presiden bukanlah lembaga survei, tetapi adalah rakyat itu sendiri yang punya basis one man one vote itu. Iya betul. Ya kan? Nah itu sebenarnya. Tuh dengerin masyarakat ya, masyarakat awam yang sama seperti saya. Jadi jangan terlalu percaya mengenai tentang elektabilitas seorang calon pemimpin sekarang, karena belum tentu kan otaknya juga se elektabilitasnya. Iya, daripada baca hasil-hasil kayak begini, mending gak usah, yuk nanam itu jauh lebih penting gitu. Ya, nanam itu jauh lebih penting karena itu akan nantinya mendongkrak kebangkitan ekonomi nasional kita, ya kan? Iya. Terus Bang, kalau tadi lembaga survei yang ke calon presiden, sekarang ke calon wakil presiden. Menarik ya kan? Kata presiden kita yang tercinta bahwa ada 3 yang diusulkan, Sandiaga Uno, Erick Thohir, satu lagi, atau siapa Prabowo. Siapa tahu begitu 2 kali mencoba jadi presiden gagal, karena yang merah selanjutnya kan. Iya benar, yang merah soalnya nggak mungkin mau jadi cawapres. Ya kan? Saya juga merah loh. Nggak mungkin mau jadi cawapres yang merah, apalagi kan orang dia punya kekuatan, jangan sendiri kan bisa menjadi presiden, calon presiden kan. Iya, tenang Bu Mega, saya mendukung Anda. Kaum marhaen. Kita kaum marhaen Bu Mega. Kaum marhaen. Nah, bagaimana dengan elektabilitas seorang cawapres? Sebenarnya calon wakil presiden ini sebetulnya walaupun dia itu secara berpengaruh, person itu berpengaruh, bukan. Dia ini berpengaruh. Berpengaruh kepada soal masalah menang atau kalah. Iya, benar. Loh, kita bisa lihat. Ketika pemilu 2019, Jokowi Prabowo sudah ada. Wakilnya ini yang belum ada. Yang menariknya kan di wakil. Waduh, ini menarik. Wakilnya siapa gitu. Prabowo ngambil duluan Sandiaga. Wah, ini Jokowi siapa ini? Ya kan? Begitu dihamin berapa itu? Ya kan? Satu ya kalau nggak salah. Iya kan? Iya betul, -1. Nah, baru kemudian ngangkat Pak Kiai. Wah, ini kan luar biasa. Pak Kiai mampu mempengaruhi suara basis muslim ini, yang tadinya hampir keseluruhannya itu ke Prabowo Sandi kan. Karena itu luar biasa, maha dahsyat. Nyanyian lagu politik soal masalah 2019 ganti presiden, lalu kemudian dibilang politik identitas dan lain seterusnya kan. Pembelahan bangsa ini kan terbesarnya di pemilu 2019 kan. Iya betul. Nah, itu faktor soal masalah ini. Dan saya kira Jokowi 2019 itu tidak salah memilih Pak Kiai Ma'ruf itu. Untuk apa? Kan basis NU besar Pak. Sekurang-kurangnya Pak Kiai itu saat itu juga di kondisi yang sama itu dia itu masih melekat dalam pribadinya jabatan sebagai pimpinan MUI, ya kan? Ini pimpinan paling terbesar Pak untuk
kalangan kaum muslimin kan. Iya, berpengaruh dalam suara tapi bukan berpengaruh dalam Iya, nanti berpengaruh dalam konteks suara, tetapi bersuara itu nggak bisa. Waduh. Berpengaruh dalam suara, tetapi tidak bisa memberi suara. Jangan sampai ada bahasa dari masyarakat mau pemimpinnya siapa sama aja. Itu tuh yang membuat nanti stigma-stigma di masyarakat yang bisa membuat wah, mau Ganjar, mau Prabowo, mau satu lagi Anies Baswedan, ya mau siapapun pemimpinnya sama aja katanya, gini-gini aja. Iya betul. Itu sebenarnya kenapa? Karena kondisi masyarakat itu udah muak. Iya, udah muak dengan perilaku kekuasaan yang hedon. Ya, makanya buat para calon presiden nih harus diuji nih kepemikirannya ya kan. Iya betul. Makanya di konten awal itu kita bilang kan, mereka itulah yang kemudian harus dipertaruhkan otaknya. Jangan sampai dipertaruhkan otaknya di kampanyenya. Iya. Di debat kandidat A, di debat kandidat A, si B, programnya ini A, B, C. Tapi nggak ada. Gini, kalau debat kandidat itu adalah itu kan programnya KPU. Kalau nggak diprogramkan sama KPU, nggak mungkin juga mereka bakalan debat begitu kan. Iya benar, makanya kan begitu. Iya. Nah, jadi maksud saya di sini adalah gini, sebelum KPU ini menjadwalkan itu, jauh-jauh hari sudah harus menyampaikan itu, sehingga pada suatu ketika KPU itu mengagendakan debat kandidat ini, masyarakat itu udah tahu, oh iya yang akan disampaikan begini, dan tidak harus susah payah untuk mencerdaskan masyarakat pada saat itu gitu, karena memang ente sudah jauh-jauh hari sudah mencerdaskan masyarakat dengan narasi-narasi besar itu. Nah, tapi begini, ini sebelum kita lanjut, biar video ini harus di subscribe dulu buat anda yang belum dan sebarkan dulu banyak-banyak ya gitu. Betul. Jangan lupa komennya dan di share ya. Nah, jadi itu James. Iya. Apa lagi James? Kita mau ngomong apa? Iya, soalnya yang saya ketahui sifat-sifat pragmatis dari calon presiden maupun nanti ini, ya kita mengetahui bahwa capres ini siapa saja udah ketahuan kan, dari ya bisa jadi Erick Thohir, bisa jadi Sandiaga, ini itu aja kan. Cawapres. Iya, cawapres. Cuman itu aja cawapresnya. Jadi saya harapkan yang maupun presiden sama yang wakil presiden ini harus bisa mengukur kemampuan untuk bisa istilahnya terjun ke masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan. Lebih-lebihnya lagi ini begini, dalam upaya untuk mencari cawapres ini jangan cuma sebatas pada ukuran materi, tetapi juga harus menjangkau ukuran nalarnya. Karena wakil presiden itu adalah pengganti presiden. Ketika presiden itu suatu hari itu tidak ada gitu kan, dalam satu kondisi dia tidak ada, maka yang bisa menggantikannya itu adalah presiden, wakil presiden. Dan wakil presiden itu kan bahasa konstitusi kita kan dia pembantu presiden, betul kan? Nah, maka ketika dia ini adalah wakil pembantu presiden, maka seharusnya dia lakukan adalah membantu presiden dengan nalar-nalar baiknya dia, bukan diam. Iya, dengan narasi-narasi besarnya dia, entah tentang bagaimana membawa Indonesia berada dan berkompetisi dengan negara-negara maju di luar sana kah, ataukah kemudian tentang bagaimana berpikir tentang konsep besar pendidikan untuk merubah sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Betul. Kan? Gini, walaupun istilahnya yang harus kelihatan yang harus soap itu presiden, tapi wakil presiden ini juga harus juga menunjukkan unjuk giginya gitu kan, di masyarakat. Tapi jangan diam-diam baik. Iya. Bisanya mempengaruhi suara rakyat, tetapi tidak bisa mempengaruhi suara kebijakan. Kebijakan. Yes, nice. Iya, benar, kebijakannya mana gitu kan. Jangan sampai nanti wakil presiden ini hanya menjadi peraup suara. Oh, iya kan? Oh iya, dia ini bagus, ini besok. Besok jadinya cuman diam. Iya itu. Makanya wakil presiden ini kalau sepertinya tidak dibutuhkan, mending dihapuskan saja. Pakai presiden saja. Irit anggaran. Irit anggaran. Iya. Betul. Maksudnya gitu aja. Maksudnya kita lihat saja ya. Pembantu presiden itu perlu. Cuman pembantu presiden itu banyak banget. Pas ini staf ahli gitu, terus watimpres. Saking banyaknya dia nggak guna kan.
kita nih berbicara wakil presiden karena kita juga merasa tapi ini lembaga negara. Iya, kita hormati itu. Iya, lembaga negara Hanya kita saja, hormati. Ini kan kita berargumentasi, ya kan, sebagai kaum awam nih yang nggak tahu berpendapat. Iya, berpendapat. Bisa nggak kira-kira? Iya. Tapi sepertinya nggak bisa dihapus karena memang presiden itu membutuh bantu gitu ya. Wakil itu ya emang nggak bisa dibantu karena nggak bisa dihapus. Negara-negara luar sana kan juga punya. Iya. Nah, Iya. gitu. Jadi memang wakil presiden itu perlu saya kira sih. Perlu dengan butuh suara kan. Ya. Ya kan kalau hanya presiden, jadi dia nggak menarik suara juga. Setidaknya kalau presiden punya 100 suara, itu sisi politiknya, sisi politik pemilunya di situ. Betul, itu dia mampu meraup suara. Tapi ketika kemudian jadi, ini kita bicara ketika jadi gitu. Ketika jadi yang seharusnya gitu ya. Ini mohon maaf kita tidak bermaksud untuk menghina dan lain seterusnya, tetapi dalam konteks ini kita hanya ingin menyarankan bahwa jika memang wakil presiden itu perlu dan sangat penting gitu, dibutuhkan oleh seorang presiden dan dia merupakan bagian daripada lembaga negara, harus bisa action yang lebih gesit gitu ya. Kedepannya dia harus lebih force lagi, bisa mempengaruhi kebijakan. Jangan hanya menumpang nama gitu kan. Jadi bisa harus memberikan satu impact yang baik gitu. Jadi wakil presiden ini perlu untuk suatu negara, karena itu tadi, mengingat ketika kemudian presiden itu tidak ada dalam negeri, maka yang bisa menggantikan dia di dalam negeri itu adalah wakil presiden. Secara ini ya, secara aturan.